takbir kita ke dalam. Kalau dulu, ini pernah Pak saya sampaikan di hadapan para Pak Kapolda, datang ke pondok kita, tokoh-tokoh lintas agama. Di zaman dulu takbir itu keluar keras karena mereka berhadapan dengan musuh. Di zaman sekarang, siapa mau kita lawan? Siapa musuh kita? Semua saudara. Sekarang musuh kita justru pribadi kita, Pak. Ego kita, diri kita, dan peperangan yang paling sengit menaklukkan diri sendiri, kesombongan. Maka takbir kita, takbir perdamaian. Agama ini bukan dibesarkan, dimenangkan dengan pedang, bukan. Agama ini diagungkan, dimenangkan dengan akhlakul karimah, akhlak yang terpuji. Unang song manggani raja, diperbuat buena ale tarurang bonana. Unang mago adat di bain agama, alana hidup mata daho kita, pinopar di Raja Batak namar sahala. Unguan Batak Muslim Toba kita harapkan menjadi perekat sosial, perekat kerukunan, perekat kebangsaan, hadir terdepan. Pasal bulan 5 sudah jam lalu sehingga masih pada konami. Selanjutnya, adapun yang akan dilantik pada pengukuhan pengurus Unguan Batak Muslim Toba Di Jalapa Holong. Budulau ditubuh di Pajahitan. Manatap topak Masjid Al-Hadona. Mana tahu berserta di Tuhanmu akan nabisuk dalam roha. Suatu menyenang alim ulama. Tadi dari sambutan Bapak Ketua MUI atau penasehat, juga sekalian dari Ketua terpilih Bapak Haji Imran, sudah disampaikan dasar-dasar bagaimana kehidupan umat beragama, terkhusus kaum muslim, untuk tetap menjaga kelestarian budaya kita. Iman terjaga, budaya lestari. Kita selaku komponen bermasyarakat harus memiliki ketahanan nilai melalui apa? Salah satulah pembentukan hubungan Muslim Batak yang ada hari ini. Diharapkan setelah pengukuhan ini, apa yang dapat kita berikan untuk bersinergi antara masyarakat dengan pemerintah, supaya masyarakat kita Batak khususnya bisa hidup lebih sejahtera di hari-hari yang akan datang. Dan baru saya di sini sudah hampir 3 bulan, dan tadi saya mendengar kata-kata takbir dari Ketua MUI, merinding saya, Pak. Allahu Akbar. Mudah-mudahan apa yang diamanahkan kepada para pengurus semuanya benar-benar bisa melaksanakan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat Toba. Saya akan menunggu. Ya. Pertanyaan tinggal satu, apakah ingin dipanggil atau terpanggil untuk hadir di masyarakat? Bukan kalau dipanggil oleh Kapolres Toba berarti ada masalah dengan Polres Toba. Tapi kalau terpanggil artinya kita sama-sama ingin yang terbaik buat masyarakat Toba. Jangan sia-siakan waktunya Bapak Tuanku, Bapak Arifin, Pak MUI, hanya menjadi seremonial. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hora! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Nahu parsama bihani Tuan Guru Batak Naro Sian Siata Bapak Tuan Syekh Raja Guguk. Mohon maaf agak kurang Buari sona kurang pas lebih. Alai Raja Guguk no ido Nahu parsama bihani Bapak Bupati Toba Samosir bisa dari on diwakili Bapak Sekda Pak Sitorus. Oras suang-suang ini bisa dari on Rodo Amatta Kapolres Bapak AKBP Taufik Hidayah. Baru lebih Bapaon lebih kurang 2 bulan di Tobaon. Mau nate di Amatta Pak Kapolres nah hadir di Sadario. Suang-suang ini sudah akan rombongan. Pelayan-pelayan kantor bupati. Bismillah, Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Al-Fatihi Al-Khatimi Al-Nasiri Al-Hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para alim ulama, tokoh agama, para guru-guru kami yang sama-sama kita muliakan dan senantiasa kita doakan. Istimewa kepada Bapak Bupati yang diwakili Pak Sekda, salam kami Pak kepada Pak Bupati. Kemudian Bapak Kapolres, saya kagum sama Bapak. Saya tidak menyangka Bapak secerdas itu. 2 hari yang lalu Pak, baru saya diundang Pak Kapolda. Beliau juga sudah datang ke pondok kita. Sebelum beliau berangkat ke Taput naik heli, paginya bersama saya, karena saya akan menyampaikan tausiah kebangsaan dan maulid di hadapan Bayangkari di Mapolda. Mudah-mudahan Bapak ke depan jadi Kapolda. Kalau itu terwujud Pak, ingat dari sini doanya. Ingat Punguan Batak Toba Muslim maksudnya. Pak Dandim, salam kami Pak kepada Pak Dandim. Dan teristimewa Ketua MUI Pak Samosir. Bapak sudah sepuh tapi semangatnya mengalahkan kami. Saya pun ke depan tidak mau bicara pelan-pelan di sini. Akan lantang saya supaya jangan kalah dengan Bapak. Kemudian Pak Dewan Penasehat Pak Kolonel Sitanggang, terima kasih Pak telah mengilhami dan mendukung dan memberikan nasihat terhadap Punguan kita ini. Ada Pak Pendeta, terima kasih Pak Pendeta. Dan mohon maaf jika banyak para tokoh-tokoh yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Yang paling kita banggakan Ketua Umum dan Sekjen serta pengurus yang baru dikukuhkan. Pak Kapolres, saya yakin ketua yang baru dikukuhkan dan pasangannya dengan Sekjen ini akan membuat Punguan ini hebat Pak. Saya kenal mereka ini, ketua ini petarung, Sekjennya tangan dingin, cocok. Mudah-mudahan tadi Pak Kapolres mengatakan
bermanfaat untuk Toba, saya berdoa bermanfaat untuk Indonesia. Kita bangga Pak di Taput ini. Di masa SBY ada orang Toba sudi silalahi yang menemani presiden, membisikkan presiden. Di masa Pak Jokowi ada Pak Luhut, betul nggak? Ada Pak Luhut yang menemani presiden. Bahkan kita bangga, Pak Presiden sudah berapa kali kemari Pak Sekda? Sudah sering, luar biasa. Jadi saya yakin dengan pasangan pengurus ini, pengumuman Batak Muslim Toba ini akan melampaui apa yang sudah ada yang dilakukan oleh senior-senior kita. Saya dukung itu dan saya harapkan itu pengumuman Batak Muslim Toba ini harus melampaui kemaslahatannya. Amin ya rabbal alamin. Pak Sekda, Pak Kapolres, alhamdulillah pondok kita itu di daerah minoritas tanah Jawa sana. Pondok persulukannya di lembah, kiri kanannya gereja, minoritas. Tapi alhamdulillah dari presiden sampai lurah sudah datang Pak ke kami. Itulah Batak Toba. Karena temburnya Raja Guguk tadi. Maka Kapolres jangan ragu buat Raja Guguk. Kiai Ali Akbar Marbun datang ke pondok saya terharu. Beliau Kiai Sepuh, salah satu pengurus Ahwa NU. Dia bilang begini, Tuan katanya, apalah yang bisa kita buat sebagai ulama muslim yang bisa dikenang oleh sejarah kalau kita nanti meninggal? Apa yang bisa kita buat kalau kita nanti meninggal dunia ada yang dikenang sejarah? Karena nanti maulid ini kan mengenang sejarahnya. Karena ada orang begitu meninggal namanya pun selesai, hanya tertulis di batu nisan. Ada orang meninggal, jasadnya dikubur, tapi namanya tetap hidup melampaui batu nisannya. Dan itu tentu sekarang yang paling utama kita muliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini sekarang kalau mati, apa yang kita tinggal? Saya Pak di hadapan 1000 orang pernah saya tes. Saya bilang begini, siapa di antara kalian yang mengenal ayahnya? Semua kenal Pak. Karena rasanya pertanyaannya kok sederhana kali. Tunjuk asbes, saya bilang. Saat itu kami dalam ruangan. Tunjuk tangan. Semua tunjuk tangan. Tahan. Yang mengenal kakeknya, semua masih bertahan. Mengenal ayah kakeknya, sepertiga sudah turun. Mengenal kakeknya, 2/3 turun. Mengenal ayahnya, kakeknya, semua turun. Apa yang ingin saya sampaikan? Jangan-jangan Pak, kita hanya dikenal orang sebatas cucu kita. Habis itu tenggelamlah kita, tak lagi diingat oleh sejarah, tak lagi dibicarakan orang. Maka saya harap pengumuman Batak Toba Muslim ini namanya harus melampaui umur para pengurusnya. Kita hargai Pak Kolonel Komandan ini datang dari Serang, ada Ketua MUI, dan saya diundang di sini. Saya punya beban sejarah untuk itu. Datang tadi Sekjen, saya kira Tuan tadi malam nyampe. Biasanya kalau jauh saya datang malam nginap, tapi karena masih banyak kegiatan, saya berangkat tadi sore. Jadi jangan nanti Pak Ketua
Tahu-tahu Pak Kapolres WA saya, Tuan Guru katanya, ketangkap narkoba pengurus. Menyesal aku datang Pak Kapolres ke tempat itu saya. Ya begitu ya. Tadi ketua panitia saya gemetar Pak dengan takbir itu. Saya mohon maaf. Takbir kita bukan keluar, takbir kita ke dalam. Kalau dulu ini pernah Pak saya sampaikan di hadapan para Pak Kapolda datang ke pondok kita, tokoh-tokoh lintas agama. Di zaman dulu takbir itu keluar keras karena mereka berhadapan dengan musuh. Di zaman sekarang siapa mau kita lawan? Siapa musuh kita? Semua saudara. Sekarang musuh kita justru pribadi kita Pak. Ego kita, diri kita. Dan peperangan yang paling sengit menaklukkan diri sendiri, kesombongan. Maka takbir kita, takbir perdamaian. Takbir kita bukan keluar, tapi ke dalam. Maka lihat kalau kita sholat, Allahu Akbar, ke dalam atau keluar? Ke dalam. Ke dalam. Jangan kau tuhankan jabatanmu, jangan kau tuhankan kekuasaanmu, jangan kau tuhankan hartamu. Kau bukan siapa-siapa dan tidak akan pernah menjadi siapa-siapa. Jangan tertipu dengan satu periode, dengan 2 periode. Kita kan begitu Bapak Ibu. Dari honor pengen pegawai. Sudah pegawai kepingin jadi kasih. Sudah kasih kepingin kadip. Sudah kadip kepingin kabak. Sudah kabak kepingin kadis. Sudah kadis kepingin sekda. Sudah sekda kepingin wakil. Sudah wakil kepingin bupati. Sudah 1 periode kepingin 2 periode. Apakah salah? Tidak salah. Tidak salah kalau tujuannya adalah khairun nas anfa'un linnas. Tetapi seringkali kejaran-kejaran prestise itu kita lakukan membuat kita kemudian menjadi sombong. Takbir itu meruntuhkan itulah. Jadi kalau Pak Kapolres tadi semangat dengan takbir itu, saya mohon maaf, semangat tapi muncul fikih kebinekaan saya. Ada fikih kebinekaan. Soal tauhid, jangan ragu Bapak Ibu. Kita membimbing banyak orang dekat kepada Allah. Kalau diiris darahnya, la ilaha illallah. Tapi agama ini bukan dibesarkan, dimenangkan dengan pedang. Bukan. Agama ini diagungkan, dimenangkan dengan akhlakul karimah. Akhlak yang terpuji. Tunjukkan sama saya data sejarah orang masuk Islam di zaman Rasul karena kekerasan. Tidak ada. Di zaman Nabi, peperangan itu tidak boleh membunuh orang tua yang senja, anak-anak yang sudah menyerah. Hampir bisa dikatakan tidak ada peperangan yang seketat itu di Rasulullah. Kalau begitu siapa mau kita bunuh? Dibunuh yang memusuhi, yang memerangi, yang bukan orang tua, bukan senja, bukan anak-anak, bukan wanita hamil. Itulah Islam. Agama ini rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin. Bukan rahmat untuk orang Islam, tapi lil alamin, untuk alam semesta. Jadi mari kita kembangkan dakwah ini dengan akhlakul karimah, kelembutan akhlak. Jadi takbir kita yang menggelora silakan, tapi yakinkan takbir itu adalah takbir perdamaian, takbir persatuan, takbir yang mempersaudarakan, takbir yang meruntuhkan kebencian. Saya mohon maaf Pak Kapolres, di negara Timur Tengah Pak, itu khutbah itu sangat ketat Pak. Di negeri kita ini justru khutbah itu bebas.
Kita ingin masuk ke masjid karena kita ingin merendahkan diri kita di hadapan Rabb kita, bersungkur, bersujud, sehingga begitu pulang kita menjadi pribadi-pribadi hamba yang bertakwa. Bayangkan kalau kemudian sekarang kita masuk masjid yang kita dibentuk menjadi orang-orang yang benci dengan pemerintah. Bisa terjadi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sekedar overview saja supaya pelan-pelan bisa kita kembangkan bakat muslim, bakat toba muslim ini sebagai garda terdepan untuk mengembangkan dakwah kita, tapi dakwah rahmatan lil alamin. Unguan bakat muslim toba kita harapkan menjadi perekat sosial, perekat kerukunan, perekat kebangsaan, hadir terdepan untuk membantu pemerintah, membantu masyarakat, membantu orang-orang lemah. Dan jangan ragu Pak Ketua, kalau sudah begitu ada itu anggarannya nanti masuk begini nanti. Karena kalau pemimpin pemerintah dia kenal kita bermanfaat untuk bangsa ini, di tempat kita Bapak Ibu karena kecil, saya sudah sulit menemukan tanah untuk dibangun. Datang tokoh, datang pemimpin, semua bantu. Karena dia tahu, ini pondok ini harus dibesarkan karena penting untuk bangsa ini. Orang akan banyak membantu, orang akan banyak simpati, empati terhadap temuan kita ini. Kalau temuan kita ini benar-benar maslahat. Masya Allah. Dalam tradisi sufi, hujan itu rahmat. Jadi nggak usah bergeser, tetap aja kena hujan. Pahalanya dua, dapat rahmat sama dapat cerah. Lebih besar pahala yang kena hujan daripada kena hujan. Jadi tetap aja semangat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bangga bahwa salah satu visi profetik kenabian dari dakwah Islam, bagaimana bisa duduk secara bersama-sama dengan tokoh yang berbeda membangun negeri ini. Ini macam tadi kita diolosi dengan tokoh yang berbeda, itu kekuatan kita. Saya Ketua MUI Pak Samosir, Pak Kiai, waktu tadi diulosi teringati di Tarutung di Sopu Pertukuan. Saya Pak diulosi sama Pak Bupati langsung, Pak Nixon, Pak Kapolres, Pak Dandim. Memori saya teringat dengan itu tadi. Kenapa? Dari bumi Batak ini kita harus suarakan ke negeri ini bahwa penyangga kerukunan itu ada di Toba. Ini miniatur Indonesia, ini wajah Indonesia, ini yang mau kita bangun. Bangga dong, sudah bolak-balik presiden kemari, tapi kita nggak berkembang, nggak upgrade. Justru ini motivasi kita. Jadi itu penting. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak orang bertanya, dari mana ya asal usul Tuan Guru Batak itu katanya? Yang pasti bukan Tuan Guru orang Batak, bukan. Ayah saya dulu dipanggil Syekh Batak. Karena kita di daerah Batak minoritas, sering tokoh-tokoh datang, para tokoh, para jemaah sering memanggil Syekh Batak. Di masa saya, Tuan Guru itu konotasi atau kata lain dari ulama. Di Besilam, di Riau, di Gorontalo, bahkan beberapa hari lalu saya baru ketemu dengan Tuan Guru Bajang. Saya diundang Tausiah Kebangsaan, ada di YouTube itu, 2 TGB ketemu, Tuan Guru Batak dan Tuan Guru Bajang. Kita bicara kerukunan. Karena langkah Tuan Guru Margaraja Gugup orang Batak lebih kepada panggilannya Syekh Batak, Tuan Guru Batak. Di masa saya itu menjadi populer. Maka banyak tokoh-tokoh mengatakan itu jangan. Saya pertama agak sedikit kurang berkenan, karena jemaah kita itu kan banyak Jawa, banyak Mandailing.
Tapi setelah saya pikir-pikir, kok orang menyebutkan ini saya merasa tidak bangga, justru saya bangga. Dan ingat dulu kata-kata nasihat dari orang tua kita dan tokoh-tokoh, justru ini keberkahan. Dari situlah kemudian saya menjadi mengamini, bahkan menguatkan poda-poda, pasu-pasu sebutan orang Tuan Guru Batak. Jadi ini penguatan dakwah kultural. Apa dibilang orang-orang dahulu? Unang songemanggani raja, diperbuet buena ale tarurang bonana. Unang mago adat di bain agama, alana hidup atat daho kita, pinopar di Raja Batak, nggak bersalah. Biar agak seram Tuan Guru Batak itu. Ternyata guru pengeluaran opa saya kan agak seram, terjangan juga ini. Jadi integrasi agama dengan bakat. Tidak ada orang kemudian beragama dikatakan ini melanggar syariat agama sehingga dia tidak mau beradat. Tidak ada seperti itu. Nabi beradat kok, Nabi berbudaya. Islam turun bukan di tanah tandus tanpa adat. Islam turun di tanah Arab sehingga bertemu wahyu dengan budaya. Islamnya satu, tapi akulturasi agama dengan budaya membuat kita menjadi kaya. Jadi adat itu, budaya itu adalah salah satu karunia Allah sehingga membuat kita menjadi mulia. Tidak akan pernah bertentangan dengan agama. Yang bertentangan dengan agama, disitulah butuh kearifan untuk kemudian menyesuaikan dengan syarat tadi. Bukan meninggalkan. Bapak Ibu, dalam kontemplasi saya, jangan dikira main-main dengan ulos. Ada enggak ulos di zaman Nabi? Ada. Begitu Nabi mendapat wahyu di Gua Hira, kalau kita pikir-pikir, ngapainlah Nabi ke Gua Hira? Kenapa enggak di kamar aja? Kalau mau menyendiri kan jauh kali ke gunung-gunung. Kenapa ya enggak di bukit yang terendah atau di kamar? Atau di pinggir-pinggir sungai? Kenapa harus di gua? Nanti lain waktu kita bahas itu. Begitu Nabi kontemplasi, meditasi, tahandus, berhalawat, merenung karena problematika sosial masyarakat saat itu yang begitu buram, begitu jahiliyah, maka dia dapat wahyu. Begitu dapat wahyu, kemudian dia gemetar, dan dia kemudian berkata kepada Khadijah apa? Apa intinya? Selimuti aku. Itu maksudnya ulus ya. Itu ulus. Jadi ulus ini tradisi profetik, tradisi kenabian. Kenapa Nabi meminta kepada Khadijah agar diselimuti? Supaya badannya panas, hangat, kuat, karena baru menggigil dapat wahyu. Kenapa pejabat-pejabat baru dilantik diulusi, tamu-tamu diulusi? Karena baru menggigil, baru dilantik. Tidak bersama badannya, perlu dihangat-hangati, diulusi, diupah-upah. Bapak Ibu, saya mohon maaf, tadi dibilang sekjen, Tuan Guru, walaupun nanti azan lanjut saja. Tapi kan Tuan Guru kan nggak bisa juga diatur-atur. Kapolres saja nggak bisa diatur-atur, apalagi Tuan Guru. Kan lebih tinggi Tuan Guru ketimbang Bapak Kapolres. Karena dakwah kita ini mengajak ke Tuhan. Apabila sudah berhadap-hadapan ketemu waktu menyembah Tuhan, lebih arif kita hentikanlah ini. Karena yang saya inginkan acara kita ini jangan banyak ilmu tapi hilang barokah. Kita orang Nahdiin apalagi itu harus banyak barokahnya, banyak-banyak. Barokah itu berlimpah kebaikan. Saya kira cukup demikian. Al-hajinnya likul yang Al-Fatihah.